LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri 1 Sedadi, Kecamatan Penawangan, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Praktik pengalaman lapangan 1. A. Dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dapat menarik peserta didik dalam memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. B. Dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint presentation dan bahan yang dimodifikasi dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah peserta didik dalam melakukan pembelajaran praktik kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. 2. Praktik pengalaman lapangan 2. A. Dengan menggunakan metode problem based learning dapat menarik peserta didik dalam memahami variasi dan kombinasi pola gerak dasar non-lokomotor, memutar, mengayun, dan menekuk. B. Dengan menggunakan media pembelajaran yang dimodifikasi dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktik variasi dan kombinasi pola gerak dasar non-lokomotor, memutar, mengayun, dan menekuk. Penulis Puji Widodo SPD. Tanggal pelaksanaan PPL 1 Sabtu 3 September 2022, PPL 2 Selasa 20 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah: A. Peserta didik belum memahami dalam mempraktikkan gerak dasar dalam lompat jauh. B. Peserta didik belum memahami dalam mempraktikkan gerakan non-lokomotor, mengayun, memutar, dan menekuk. C. Guru yang belum menerapkan model dan media pembelajaran yang efektif, variatif, dan inovatif. 2. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu: A. Dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. B. Model dan metode pembelajaran lebih bervariasi. C. Media dan bahan pembelajaran inovatif dan menarik. Tantangan 1. Tantangan yang menjadi pencapaian tujuan kegiatan yaitu: A. Persiapan yang matang dalam mengajar. B. Pengajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. C. Menemukan dan menumbuhkan bakat dan minat peserta didik. D. Interaksi dalam pelajaran yang lebih efektif. E. Penerapan model pembelajaran yang inovatif. 2. Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu: A. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran dengan mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. B. Guru sebagai fasilitator dan katalisator bagi peserta didik. C. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran bagi guru. D. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi: 1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? A. Observasi data peserta didik atau kelas. B. Menyiapkan media dan bahan pembelajaran. C. Menyiapkan sintak-sintak PBL. D. Memberitahu kepada dosen pembimbing dan guru pamong tentang pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah sendiri. E. Memberikan informasi kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentang kegiatan PPL 1 dan PPL 2. F. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 2. Strategi apa yang digunakan? A. Menjelaskan tujuan pembelajaran. B. Menjelaskan dengan praktis. C. Humoris dan tidak kaku. D. Menarik perhatian peserta didik. E. Memberi stimulus umpan balik yang positif. F. Dengan menekan pendekatan dengan cara bermain. 3. Bagaimana proses itu dilakukan? Guru mengharapkan dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan interaktif antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang lain untuk berkomunikasi, timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 4. Sumber daya atau materi yang diperlukan.
A. Kondisi guru dan peserta didik dalam keadaan sehat. B. Kondisi media dan bahan pembelajaran yang diperlukan dalam keadaan baik. Refleksi hasil dan dampak. 1. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu A. Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. B. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. 2. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? A. Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. B. Peserta didik lebih terpacu dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan. C. Dalam pembelajaran, guru wajib menyusun langkah-langkah agar pembelajaran lebih terarah dan terstruktur. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? A. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. B. Rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga bermaksud untuk melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu A. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses kegiatan pembelajaran. B. Situasi dan kondisi sangat mendukung untuk terlaksananya kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah. C. Dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. D. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan.